Benar kata Mbak tadi, bahwa itu ada manusia bisa bekerja sama dengan jin. Iya benar. Iya kan? Karena di dalam Quran juga ada nih surat Al-Jin ini. Di surat 72 Al-Jin ayat 6 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kira-kira kerjasama manusia itu dengan jin itu apa aja? Tergantung. Hmm? Coba, Tergantung. kalau misalnya mau cari duit, biar banyak duit. Kalau dia untuk Kerjasama mencari jin jenisnya apa? jenisnya tuyul ya. Oh, berarti tuyul itu dari bangsa jin juga? Dari bangsa jin. Gitu. Nah, teruskan. Jelaskan. Nah, ada yang kerjasama dengan semacam ada makhluk yang berbulu. Itu berarti jin juga? Sebangsa jin? Sebangsa, Sebangsa jin. cuman bukan jin. Bukan jin? Bukan jin. Nah, sejenis becak genderuwo. Nah, itu untuk kepentingan pribadi. Pribadi. Kalau yang tuyul tadi? Tuyul itu untuk kehidupan, untuk kekayaan tadi. Itu bentuk, dia buat rekayasa juga dengan bentuk apa? Boneka atau apa? Enggak aja, itu memang benar. Nah, pakai boneka kecil-kecil itu? Iya, Di- itu sejenisnya ukuran 5 cm, cuman dia jenisnya kayak karet dia. Bukan ini? Melar. Melar. Bisa ditarik kayak itu kan. Nah, itu makanya dia enggak bisa nariknya satu peti, enggak bisa, paling sedikit sedikit. Oh, gitu. Tergantung negosiasi dia ini berapa dia beli waktu di mahar. Oh, gitu. Bahasanya itu. Ini di khususnya di Indonesia, walaupun itu diingkari oleh orang, memang ada itu. Memang ada aja. Jual beli jin. Jual beli itu ada. Jual beli tuyul tadi. Ada. Itu wilayah mana, Mbah, yang Ya banyak macam ya. banyak macam wilayah? Ya banyak macam wilayahnya. Kalau kita sebutkan satu persatu enggak mungkin. Ya, berarti wilayah tuyul tadi itu memang dibacain apa ada jin dalamnya itu? Itu memang jenisnya tuyul. Tuyul. Memang jenisnya tuyul. Oh gitu. Uh-uh. Tapi bukan sekedar cerita inspirasi sebenarnya. Bukan. Memang ada di dunia masyarakat. Memang ada di dunia Di masyarakat. Nah, itu ada syaratnya apa? Ada aja. Apa? Tergantung penebusan. Nah, apa penebusannya? Biasanya kan kalau untuk masalah untuk kekayaan ini ya pasti ada tumbal lah. Tubal. Ya. Oh gitu. Nah, cuman kalau dia jenis makhluk yang kedua tadi jenis yang berbulu itu harus tarung dulu, Oh, tolong. berkelahi. Berkelahi. Sewaktu manusia itu bisa mengalahkan jenis yang berbulu ataupun genderuwo ini, maka dia bisa untuk disuruh, diperintah itu. Nah, jadi untuk masalah goib ini beda-beda cara-caranya. Nah, kalau ada yang negosiasinya dengan sejenis becak siluman, Enggak, itu kan dua tadi. Jin, tuyul, terus genderuwo, terus apa lagi? siluman. Siluman. Iya. Ya. Nah, kalau siluman ini itu bukan kategori semacam jin. Beda dia. Beda, karena siluman ini itu entah dia diciptakan dari jenis apa itu. Karena dia bisa berubah. Bisa berubah jadi wujudnya manusia. Bisa ada yang berubah ular, ya tergantung. Itu berarti bukan sejenis jin, Bukan sejenis jin, tapi dia memang ada aja. memang ada. Ah. Oh, siluman. Siluman itu. Nah, kalau untuk yang keempat ini itu sejenis becak jenglot. Itu. Jenglot. Jenglot. Nah, jenglot Saya ini, pernah dengar juga ada sebagian pejabat atau bupati atau apa ya yang pakai jenglot. Ya kan? Ya, saya pernah ngelihat dan pernah mendengar gitu ya. Seorang bupati atau pejabat pengen naik pangkat, dia pakai jenglot. Nah, jenglot itu apa tuh syarat? jenglot ini kalau syaratnya itu yang pasti tumbal. Untuk apa itu jenglot gunanya? Jenglot ini gunanya untuk mempertahankan misalnya dia itu seorang pejabat ataupun petinggi lah di Iya. masyarakat. Nah, dia menggunakan jenglot ini untuk menyingkirkan saingan-saingan. Nah, itu bisa pakai itu. Pakai jenglot. Bisa pakai jenglot. Ada tumbalnya juga? Pasti ada tumbal. Nggak mungkin orang bekerja itu nggak ada upah. Kalau manusia. Iya. Nah, begitu pun sama dengan makhluk yang nggak kasat Tapi mata. jenglot jenis jin gitu. Jenglot ini jenisnya semacam pecak. Dulu orang yang berilmu hitam, cuman dia tuh sesat lah. Nah, itu ya bisa disebut Batara Karang. Batara Karang. Bisa disebut Batara Karang.
Nah, kalau untuk yang kelima ini maka jin atau khodam. Kalau jenglot itu apa, Mbak Widodo, syaratnya? Karena kan biar tahu juga, masyarakat biar tahu gitu. Ketika masyarakat tahu kan takut mulutnya. Ya yang pasti darah aja. Dia hobinya dengan warna merah makannya. Berarti kalau kita seorang pejabat atau apa, kalau mempertahankan pakai jenis itu, berarti ada tumbal darah. Ada ya. Tumbal darahnya apakah binatang apa manusia? Yang pasti dia tidak mungkin dia minta darah hewan. Yang pasti darah manusia. Karena perjanjian. Perjanjian. Ya, perjanjian. Nah, yang kelima itu jin atau khodam. Nah, cincin itu benda mati. Sewaktu dia dikasih atau energi. Nah, energi ini tergantung yang make. Kalau energinya yang make itu positif, maka cincin yang ada khodamnya itu dia pasti positif ya. Oh gitu. Pasti positif. Walaupun isinya itu tidak bagus atau hitam atau ini. Nah, yang pasti tergantung yang pemakai. Aduh. Tapi kalau dia yang memakai negatif, dia akan jadi negatif. Pasti akan jadi negatif. Berarti bukan soal cincinnya, pada manusianya. Pada manusianya. Oh, itu ada ayatnya tuh. Surat 51, ya kan? Ayat 21. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zariyat ayat 21. Wafi ampusikum apalatu besirun. Ya kan? Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya kan? Di sini memperhatikan, bukan melihat ya. Itu besirun itu basorun, penglihatan. Jadi ada penglihatan. Kalau melihat pakai mata nggak akan kelihatan tentang gaib itu. Tapi ada orang melihat pakai tubsir ini, basoir ini penglihatan batin sebenarnya. Manusia ini sebenarnya nggak bisa. Kenapa hari ini manusia tidak bisa melihat dirinya? Padahal Allah mengatakan wapi ampusikum apalam tubsirun, dan jika pada dirimu maka kamu tidak memperhatikan. Arti pada diri kita ini bisa kita gali untuk diri kita, ya kan? Maka kata tadi kan cincin itu akan jadi sesuatu yang luar biasa tergantung orang yang memakai, meyakini gitu. Dulu gini, sebelum ada rumah sakit, sebelum ada dokter gitu ya, belum ada apapun, apalagi di pedesaan, orang mau berobat, misalnya ada rumah tangga sedang kusut gitu ya, suami istri ribut gitu ya, dia harap dengan kiai. Ada dua macam, kiai atau dukun gitu ya. Jadi air Pak Kiai itu cuma medianya air aja, disentuh, dibacakan gitu. Nah terus Kiai ini bilang, ini air, tolong diminumkan kepada suamimu, ya kan? Tolong juga kamu minumin, ya kan? Nah doanya seperti ini, kata si Kiai ini kan. Ternyata dua orang suami istri ini, si suaminya ini akhirnya nurut gitu loh, tidak berantem lagi. Padahal secara mata nguyun atau secara akal nggak masuk akal, cuma air putih diminumkan. Bukan berarti di sini artinya ketika air pun, ketika yang memegangnya seorang yang fi ampusihim tadi, ya kan, punya kelebihan, artinya dianugerahin Tuhan, maka air putih pun menjadi sesuatu yang luar biasa. Mujizat. Bahasanya mujizat lah seperti itu. Seperti perumpamaan keluar mata air. Nah, atau juga dukun gitu kan, seperti itu juga. Ya kan, ada rumah tangga berantakan, nggak ada pendukun gitu kan, kau harus dimandikan pakai bunga-bunga gitu kan, seperti itu. Nah, dulu kan belum ada namanya itu psikologi, psikiater, nggak ada itu dulu, nggak ada. Walaupun ilmunya sudah ditemukan, tapi di Indonesia belum ada ilmu itu gitu loh. Masih di zaman, apalagi di desa seperti gunung. Dia cuma dua arahnya, apakah ke arah kiai sebagai tabib atau juga ke arah dukun, ya kan? Tetap dukun juga menggunakan relatasinya air juga, gitu, seperti itu. Mbak Widodo. Maka saya bilang tadi, kalau cincinnya itu ada khodamnya bukan karena batunya kan? Bukan ya. Tapi orangnya. Tergantung jiwanya. Tapi apakah ada batu yang cincin? Ada odamnya juga dari jin? Ada. Banyak jenis macamnya. Coba jelaskan. Kalau batu yang ada jin itu tergantung, ya sama dengan pemikiran kita aja. Ada yang misalnya, batu ini mau diisi dengan energi ataupun
jin yang umurnya sekian ribu tahun ataupun yang baru berapa ratus tahun itu. Karena besi juga bisa. Karena Tuhan itu kan menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, untuk menyembah Tuhannya. Nah, jin-jin ini juga kepingin dia juga mengabdi, cuman lewatnya manusia. Nah, kalau jin ini dipakai manusia yang salah, maka dia tidak bisa beribadah. Tidak bisa. Nah, ada yang macam-macam dengan cara pengobatan, dengan cincin itu direndam ke air. Nah, itu. Karena cincin itu direndam di air, terus di air putih dimasukkan ke jin tadi jadi obat. Nah, jadi obat. Nah, sekarang ini tergantung pemikiran seseorang itu. Orang yang mau berobat. Orang yang mau berobat. Sesudah itu orang yang melihat ini dengan karena cincinnya, apa dengan airnya, apa karena izin dari Tuhan. Kalau orang itu melihatnya dengan cincinnya direndam di air bisa untuk mengobati, maka tidak ada pikiran lain selain mengatakan musyrik. Kalau dia mengatakan bahwa air itu ada batu cincin yang tadi direndamkan, dia beranggap bahwa cincin itu ada sesuatu yang lebih berarti itu musyrik. Musyrik. Nah, cuman kalau penggunanya itu mengatasnamakan cincin ini cuman mediasi untuk menuju kesembuhan si Fulan ini tadi atas izin Sang Pencipta, maka tidak ada musyrik di situ. Berarti sama aja dengan dokter. Sama. Dia dokter gini, ada suatu ketika orang biasa obat dokter sana gitu ya. Nah, dia sakit. Dia berobat dengan dokter lain itu, nggak sembuh. Ternyata dia itu mau berobat ke dokter yang dia biasanya. Ketika ketemu dokter biasanya itu sembuh, belum dia obat gitu, ya kan? Seperti itu ya. Seperti itu. Iya. Ya kan? Berarti kan ada, jadi ukuran musyrik itu seperti yang terjadi baru-baru ini loh. Iya. Ya ukuran musik menurut Mbak Widodo, ya kan? Karena kita menurut pandangan orang itu, pandangan bukan ada adat dan budaya ini. Kayak ada orang pakai taburan hasil dari apa? Dari duit dari hasil alam semesta, terus cara dia bersyukur dengan Tuhan gitu kan, diletakkanlah sesajen. Apakah itu musyrik? Tergantung. Apa tergantung kayak mana? Ya tergantung orangnya. Menyikapinya itu seperti apa, yang melihat pun menyikapi seperti apa. Kalau menurut Mbak Widodo kan berarti tergantung kan dua. Berarti dua jawaban. Apakah dia musyrik, apakah tidak kan seperti itu. Ya kan? Kalau menurut Widodo, orang yang tanda dia bersyukur kayak seperti di Pelabuhan Ratu kan. Ya itu kan tradisi. Yang motong kuah kerbau gitu kan, dibuang ke laut gitu kan, seperti itu. Nah, ada sebagian ulama mengatakan atau yang terjadi kemarin itu musyrik. Ya kan? Menurut Mbak Widodo apa itu? Kalau orang melihat itu musyrik, maka itu picik pikirannya itu. Ini kan tradisi. Tradisi ini tidak bisa dirubah. Kalau untuk acara ritual, sesambahan, segala macam. Nah, contoh, kalau seluruhnya itu secara ritual itu musyrik, maka orang yang dinamakan kita kalau sholat ataupun sembahyang itu pun ritual sama. Ya. Berarti ketika menurut Mbak Widodo, musyrik itu apa? Di luar apa di dalam? Musyrik itu ya di dalam. Jadi kalau bisa nggak orang yang sembahyang 5 waktu bisa juga nggak musyrik dia? Bisa. Berarti jangankan menaburkan sesajen. Kalau orang mengatakan sesajen itu sebagai ukuran musyrik, orang sembahyang juga bisa musyrik. Ya bisa. Karena kan gini, musyrik itu kan tidak bisa dilihat daripada mengetahui kita musyrik tidak musyrik, itu yang tahu itu kan cuma Tuhan dan dia sendiri. Iya. Ya kan? Karena saya baca gini. Saya pernah baca di suatu YouTube ya tentang kejawen, Islam kejawen gitu kan. Ditanya musik itu apa? Ya musik itu bukan zahiriyah, batiniyah. Dan itu pun di pelajaran tasawuf Al-Ghazali juga mengatakan itu. Jadi musik itu tidak bisa dilihat dari bentuk zahiriyah gitu kan. Karena zahiriyah itu kita tidak bisa, orang itu
lagi sembahyang 5 waktu, lagi nuahin Tuhan atau tidak? Jangan-jangan kan menuahin Tuhan. Ya, iya. Bisa juga musyrik seperti Bisa itu. jadi. Nah, bisa juga kita ngeliat, maka Mbak Widow mengatakan tadi, orang yang pakai taburan telah syukur dengan Tuhan tadi, dia memutuskan buah diletakkan di atas gunung, wujud dia bersyukur seperti itu. Bisa dua pandangan, iya kan? Yang menilai, iya kan? Nah, ada orang menilai itu musyrik. Orang yang mengatakan tuh kami tidak musyrik karena kami tahu ini wujud kami bersyukur. Ia melestarikan. Melestarikan budaya dan ajaran Ya. tadi kan seperti itu. Tanda bersyukurnya kan seperti itu. Jadi karena musik itu bukanlah bentuk zohiriyah gitu loh. Batiniah. Batiniah. Karena bicara iman itu kan bukan di bentuk lapas mulut gitu kan. Iya. Tapi adalah batin gitu kan. Seperti itu. Nah, ada orang Baduy ini, Cak, di Arab. Jadi orang Baduy mengatakan, kami beriman dengan Allah. Katakanlah ya Muhammad. Muhammad mengatakan, kamu belum beriman. Kami sudah tunduk, sudah melakukan gitu. Kamu belum tunduk. Karena apa? Iman itu menusuk hatimu. Jadi tidak tahu kita hati manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan prasangka ketika mengatakan bahwa sesajen itu musyrik, itu hati dia mengatakan musyrik. Ya, Berarti hati dia musyrik itu. Ya kan? Karena orang itu tidak tahu hatinya kemana. Ya gitu, seperti yang sampaikan Mbak Widow. Tinggal tergantung cara kita lihat. Ya masalahnya sekarang kayak ini, Cak. Orang itu kan memakai sesajen ataupun ritual, itu dia lewatnya media semacam sesembahan. Nah, ini pun dia tetap berhubungan dengan sang Khaliknya atau Tuhannya dengan versi yang berbeda. Nah, orang Islam itu untuk berhubungan secara spiritual itu dengan Tuhan itu ya dengan sholat, dengan sembahyang ataupun dengan Ngadap zikir. ke barat gitu ya. Ya, terserah Menghadap itu apa? mau menghadap ke mana itu kan. Nah, di agama-agama yang lain pun itu ada Tuhan ya sesuai dengan keyakinan dia, versinya dengan ritualnya seperti apa. Oh, gitu. Nah, kalau orang di Jawa dulu pakai ritualnya untuk mendekatkan diri dengan pakai wayang ataupun pakai yang gamelan segala macam, ya itu memang kalau itu untuk mempermudah ataupun memperlancar untuk menyambung dengan yang lain, maka sah-sah aja. Saya gini, Mbak Widodo, katanya wayang itu butuh juga meditasi. Butuh aja. Bukan sekedar seni dan adat budaya saja. Iya, karena yang disebut wayang itu atau wayang kulit, karena di situ ada gambar semacam gunung. Nah, karena ini kan tradisi. Nah, untuk menjalani seorang yang menjadi dalang itu susah aja. Oh, bukannya Tidak sembarang orang bisa, karena dia harus tirakat, harus puasa. Itu karena untuk menyampaikan dengan media dia siar, dia bisanya dengan wayang kulit ataupun wayang golek. Nah, tergantung orang-orang nyikapnya itu. Kalau ya semacam-macam sekarang kan lagi heboh ya. Iya. Katanya wayang, oh ini haram, ini segala macam harus dihilangkan. Tak bisa aja itu, karena itu tradisi. Iya. Ya, Tradisi dan budaya kan. tradisi dan budaya. Bukan agama. Karena waktu zamannya Sunan Kalijaga untuk memancing orang beragama Islam itu, dia kan banyak versi. Dengan dia pakai wayang, pakai gending ataupun gamelan itu untuk menarik perhatian itu, kan beda-beda versi. Nah, kalau sekarang ini bedanya kan kita menyampaikan untuk menarik orang ini supaya dia ini ya kita siar ke masjid-masjid, itikaf. Nah, itu. Salah satunya gini, kita kan bicara dunia lain ini, kan bicara jin dunia lain. Apakah kayak contoh gini, di wayang itu pakai dunia itu juga? Pakai aja. Di wayangnya apa di dalangnya? Di dalamnya. Di dalangnya, iya kan? Kalau wayang itu enggak ada ya, yang jenis kayak ujinnya ini enggak ada. Jadi yang nggak, bukan wayangnya. Bukan. Jadi kalau wayang itu haram, sebenarnya dalangnya. Iya, makanya aja sekarang ini kan hodam ataupun jin itu tergantung yang makai. Kalau yang makai itu
pemikirannya positif, maka akan menjadi positif. Seorang dalang, Seorang dia dalang. beragama Islam, dia paham tentang tauhid, ya kan? Sebenarnya kalau dia dikatakan karena wayang itu dianggap haram karena musik, salah wayangnya, orangnya, kan Iya. gitu kan seperti itu. Ah. Nah, kita kan nggak tahu artinya orang itu kan, apakah dia lagi mensekutukan Allah atau tidak. Nah, ada yang tahu. Nah, itu. Bahkan diri kita sendiri nggak tahu gitu kan. Makanya tergantung. Jadi kamu yang ngerokok, yang rokok yang diserahkan gitu. Ya sama aja dengan HP. Handphone itu tujuannya bagus Ya, untuk Media kita dakwah. media dakwah ataupun media komunikasi. ya komunikasi, silaturahmi. ya kan? Silaturahmi. Nah, kalau orang yang memegang handphone ini dia untuk selingkuh, ya jahat juga. HP-nya dilepas. HP-nya. HP-nya haram gitu. Iya, Bukan orangnya. bukan orangnya. Oh, sama dengan wayang. Nah, iya. Ini yang nggak ketemu, ya kan? Para yang ulama juga nggak ketemu, ya kan? Yang ini juga nggak ketemu. Satu lagi, saya pernah mondok di Jawa Timur ya. Itu pakai apa tuh yang reok. Aku pernah dengar orang reok itu kan bawa yang ada berat yang reok itu yang besar itu ada sampai satu kilo lah. Dia ada yang kisaran 150 aja. Terus 50 kilo kan? Ada Misalkan 150 di kepala. kilo. Itu gunakan juga itu. Gunakan. Kalau enggak gunakan, Cak, leher manusia ini kan ada kapasitas. Enggak mungkin kepala manusia ini bisa membawa yang bobot beratnya itu 100 sampai 150 kilo. Kita manggul semen itu 50 kilo aja berat, Cak. Iya. Apalagi dia pakai yang alat itu sebesar itu. Makanya dia memakai untuk kekuatan, ini untuk tradisi. Ya kalau itu sah, tidak ada. Dia di batas wayang seni aja, semacam wayang seni. bukan digunakan yang lain. Gitu. Bukan digunakan yang lain. Satu lagi kuda lumping, ya kan? Lalu makan paku, makan apa itu juga. Ya termasuk kayak itu. Hah? Iya termasuk Itu tradisi dan budaya. tradisi. Tradisi dan budaya itu yang dilakukan memang benar makan itu beneran. Iya pertama memang makan beneran, Cak. Nah, cuman yang jadi persepsi orang ini apakah usus dia itu mampu untuk mencerna beling tadi, kan itu. Karena kan kapasitas manusia itu kan untuk mencerna tulang ayam pun lagi susah, apalagi mencerna beling yang tidak bisa diaduk di dalam usus itu tadi kan. Terus ini apa sampai kalau ada orang melihat itu kok makan beling beneran, yang salah nih penontonnya apa ini? Apa permainan saja? Kalau itu kan untuk menghibur, Cak. Itu kan untuk menghibur. Karena ada setiap kabupaten ataupun setiap daerah itu ada tradisi masing-masing. Nah, tergantung yang menyikapi. Nah, kalau kita menyikapi dengan cara kita berpikir yang sekarang, karena pikiran manusia ini kan beda-beda. Yang dinamakan manusia itu makannya itu ya harus makanan bahan-bahan pokok. Bukan masalah makan dia beling, makan bolam lampu ataupun mengupas kelapa dari gigi, pakai gigi, itu kan sudah menyalahi aturan kodrat. Apakah ini mau kita omongin sudah menduakan? Tidak bisa. Makanya tergantung pemikiran. Kalau pemikiran kita positif, ya insya Allah positif. Ya, tergantung kalau kita misalnya pemikiran, oh ini tidak benar, ya berarti kitanya yang tidak benar, manusianya yang tidak benar. Sewaktu orang itu menonton itu. Oh gitu. Karena itu tradisi memang harus dilestarikan. Ini loh,